Korupsi adalah musuh bersama, tidak pandang nama, jabatan, dan harta yang dimiliki. Korupsi harus ditumpas habis. Namun, realitas penegakan hukum di Indonesia masih kerap diwarnai skandal dan penindakan yang tebang pilih. Oknum penguasa dan pemilik kepentingan sering bermain-main mempermainkan hukum demi mengamankan kepentingan kelompok atau diri mereka. Kondisi ini tak pelak membuat gerakan pemberantasan korupsi selalu dihadapkan dengan berbagai gangguan dan bahkan serangan balik. Salah satu kronik sejarah dalam gerakan pemberantasan korupsi adalah kontroversi peristiwa dijebloskannya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang kedua, Antasari Azhar, ke jeruji besi lapas karena divonis bersalah telah mendalangi aksi pembunuhan. Antasari divonis hukuman 18 tahun penjara pada 11 Februari 2010 karena dianggap bersalah mengotaki pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Namun, banyaknya kejanggalan selama proses persidangan dan banyaknya kelemahan bukti-bukti yang dihadirkan jaksa memunculkan opini yang luas bahwa kasus Antasari syarat dengan rekayasa. Menurut hemat saya ada kriminalisasi. Apa kepentingannya? Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Cukup banyak kejanggalan-kejanggalan itu. Misalnya, yaitu itu tadi keterangan saksi-saksi, ya. Kemudian pernyataan dari saksi juga yang dicabut. Lantas hubungan langsung antara Pak Antasari dengan kejahatan itu sendiri, itu kan hanya berdasarkan pengakuan orang. Nggak ada bukti material bahwa memang Pak Antasari menghendaki itu. Ya memang peradilan sesat. Sesat itu artinya suatu proses peradilan tidak berdasarkan prinsip keadilan. Bukan berdasarkan hukum yang berlaku, tapi ya karena didrive oleh kepentingan-kepentingan. Sementara sebagai orang yang merasa dirinya sama sekali tidak bersalah, Antasari yakin seyakinnya bahwa kasus yang menjeratnya dan membuatnya dipenjara adalah hasil rekayasa yang telah diatur. Waktu pertama kali masuk tahanan Lapas Tangerang, apa yang Bapak rasakan? Saya masuk 4 Mei 2009, dipanggil sebagai saksi. Dengan PD saya datang, karena saya tidak tahu apa yang akan ditanyakan. Ditanya 5 pertanyaan, saya jawab semua. Jam 1 masuk tersangka saya. Saya bingung. Kalau seandainya kondisi itu saat ini, di mana tersangka bisa menggugat pra peradilan, ya kan? Waktu itu saya menggugat, dakwaan 340 dakwaan kepada saya. Itu adalah delik material. Delik material itu pengusutan dilihat daripada akibat perbuatan. Tapi kalau delik formil itu pengusutan dilihat dari proses perbuatan terjadi. Tapi kalau delik material kita uji. Delik material akibat. Dalam perkara yang dituduhkan ke saya ini adalah akibatnya ada orang mati. Siapa yang mati? Si Polan. Di mana dia mati? Di Modern Land, Tangerang. Bila mana? Kapan dia mati? Tanggal 14 Maret 2009. Nah, terus dengan cara apa dia mati? Ternyata menurut visum, Dr. Almarhum Im Idris mengatakan bahwa korban ini mati karena 2 proyektil yang berdiameter 9 mili bersarang di otaknya. Ya kan? Seharusnya dari situ penyidik melakukan penyidikan. Diameter 9 mili, proyektil 9 mili itu senjata apa? Barang bukti perkara ini revolver. Nah, 9 mili ini kita tanya sama orang yang ahli tembak atau baru penembak pemula juga nggak mungkin masuk gitu. Besar, per 9 mili, nggak masuk ke revolver. Menurut fakta sidang, bahwa proyektil 9 mili ini berasal dari FN atau laras panjang. Tapi hakim juga menyampingkan itu semua. Banyak fakta persidangan yang masih janggal dalam kasus Antasari Azhar. Selain bukti SMS dan senjata, terdapat juga beberapa kejanggalan lain seperti adanya penyitaan barang bukti dari ruang kerja Antasari di KPK yang tidak berkaitan dengan perkara.
Selain itu, penyidik juga tidak menyita baju korban. Adanya pemeriksaan forensik dilakukan hanya terhadap anak peluru, namun tidak terhadap mobil Nasruddin yang menjadi tempat penembakan. Dalam perkara pembunuhan itu sendiri, yang sampai terakhir yang saya ketahui, yang hilang itu adalah baju dari korban, almarhum. Ya. Baju itu seperti kami sampaikan di dalam pembelaan itu sangat penting untuk diperiksa oleh penyidik karena menurut keterangannya Dr. Munim, kemungkinan penembakan itu terjadi dengan jarak dekat. Kalau penembakan dengan jarak dekat dilakukan, berarti kemungkinan ya bahwa mesiu itu bisa melekat pada baju itu. Meminta kepada penuntut umum supaya menghadirkan baju korban. Tetapi sampai terakhir baju itu nggak pernah ketahuan. Bahkan ketika Pak Antasari menggugat Rumah Sakit Mayapada, baju itu juga nggak jelas keberadaannya. Pihak Antasari dan kuasa hukumnya sejauh ini memang terus berupaya melakukan perlawanan hukum terhadap vonis hukuman yang diterimanya. Berbagai upaya maksimal, pra-peradilan, banding, kasasi hingga PK atau peninjauan kembali telah dilakukannya. Namun, kegagalan demi kegagalan selalu ditemui Antasari. Kini hampir 8 tahun sudah Antasari menjalani masa hukuman dari vonis 18 tahun penjara. Atas kejadian itu, banyak peruntungan dalam hidupnya berubah. Saya begitu masuk tahanan tanggal 4 Mei itu, sejak itu juga embargo. Gaji segala macam pendapatan saya itu stop sampai hari ini. Selama ini kan saya penopang keluarga. Sekarang penopang keluarga itu di dalam penjara. Keluarga makan dari mana? Berbeda itu dalam artian saya harus mengelola untuk kehidupan saya sehari-hari. Dukungan dari istri dan keluarga adalah penguat Antasari. Menurutnya, saat orang-orang meninggalkannya karena kasus yang membelitnya, anak dan istri selalu ada dan memberikan dukungan penuh. Lama-lama saya begitu, makin hari makin datang informasi ke saya, makin terang persoalannya, saya jadi stres. Perjalanan hidup Antasari sungguh seperti pergantian siang dan malam. Pernah dalam hidupnya, dia menjebloskan sejumlah orang ke terali besi untuk kesalahan-kesalahan hukum yang mereka buat. Namun, kini dia harus menjadi korban penegakan hukum yang menurutnya ternyata tak bebas dari rekayasa dan kelemahan manusia. Antasari Azhar yang lahir di Pangkal Pinang tahun 1953 ini mengaku, sejak kecil sebenarnya ia tidak pernah bercita-cita meniti karir di bidang hukum. Ia lebih ingin menjadi arsitek dan pilot. Hanya saja takdir berkata lain. Menurut Antasari, takdir menggiringnya untuk memilih hukum sebagai penopang hidup. Saya tamat SMA tahun 71, jadi saya itu inginnya jadi arsitek atau pilot. Tapi karena satu hal gagal, saya pulang ke Palembang. Jadi orang tua bilang udah kuliah di sini aja. Saya daftar waktu itu, daftar hukum, kedokteran, dan teknik, terima di hukum. Ya sudah saya jalan. Setelah lulus kuliah saya lamar pertama itu ke Departemen Luar Negeri. Saya ingin jadi diplomat. Tidak ada saya ingin jadi penegak hukum, tidak ada. Nah akhirnya adalah pembukaan lamaran pada waktu itu, tahun itu, seluruh pegawai, seluruh departemen kan buka lamaran. Jadi saya masukin seluruh departemen lamaran. Tidak perlu lama dipanggil kehakiman untuk tes. Nah, saya tes, di samping tes juga di Deparlu untuk diplomat. Tapi dipanggil duluan kehakiman.
Perjalanan karir Antasari di bidang hukum terbilang cukup sukses. Memulai karir di bagian kehakiman, ia kemudian pernah menduduki jabatan penting di kejaksaan. Di antaranya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Kasubdit Penyidikan Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Kepala Bidang Hubungan Media Massa Kejaksaan Agung, sampai akhirnya ia menjadi Ketua KPK pada tahun 2007. Saat terpilih sebagai Ketua KPK, Antasari yang berasal dari jaksa karir sempat diragukan kapabilitasnya bisa memimpin KPK. Namun, waktu kemudian membuktikan, saat berada di bawah kepemimpinannya, sejumlah gebrakan dalam pemberantasan korupsi berhasil dilakukan oleh KPK. Pada tahun 2009, KPK misalnya menjerat dan memenjarakan Aulia Pohan yang notabene adalah besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena dianggap bersalah dalam kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia. KPK juga menyeret para jaksa nakal seperti Jaksa Urip Trigunawan yang disuap Artalita Suryani dan lain-lain. Sejumlah pihak menduga berbagai langkah yang dilakukan KPK ini ikut menjadi salah satu penyebab Antasari menjadi sasaran kriminalisasi, terutama oleh pihak-pihak yang tidak menyukai atau terancam oleh langkah-langkah KPK. Pimpinan KPK itu terlalu dioperidealisasikan sehingga dia tidak boleh berstatus tersangka. Begitu dia ada salah sedikit dinyatakan tersangka, dia harus sudah nonaktif. Kalau dia jadi terdakwa walaupun belum tentu bersalah, dia sudah harus diberhentikan. Maka pimpinan KPK itu sudah terbukti dalam sekarang gampang sekali memecatnya. Cara memecatnya jadikan tersangka. Walaupun nanti nggak terbukti di pengadilan, pokoknya dia berhenti dulu. Gitu. Maka status tersangka itu lalu mudah sekali menjadi alat politik. Kalau ada fakta-fakta yang akan membuka fakta sesungguhnya, siapa yang mendesain ini, siapa yang menghendak saya itu masuk, ya kan? Bukan masuk aja. Mungkin ini persepsi saya adalah pertama menghendak saya mati, kalau nggak mati penjara, kan gitu. Itu kita sudah tahu semua lah sekarang ini kondisi itu, tapi mungkin tidak bisa saya sampaikan di forum ini ya. Sejak tahu itu ya saya kesal, artinya kenapa? Toh saya pada waktu itu melaksanakan tugas di bawah undang-undang sebagai Ketua KPK. Ada acuannya undang-undang KPK, KUHAP. Tapi kalau ada pihak yang tidak suka dengan apa yang dilaksanakan wajar. Waktu itu saya memang agak marah, kenapa seperti itu. Ya kira-kira 2 tahun lalu saya masih upaya, saya harus bongkar ini semua. Tapi apa yang terjadi? Lama-lama saya begitu, makin hari makin datang informasi ke saya, makin terang persoalannya, saya jadi stres. Stres sampai saya diopname di rumah sakit. Dalam menjalani masa hukuman, ada hal yang selalu diyakini Antasari. Antasari yakin berbagai kejanggalan dalam dakwaan yang mengantarnya ke penjara suatu saat akan terkuak dan menemukan titik terang. Si tiga dengan siapa? Saya dengan tembok. Rani itu benar Kedi di Modern Land. Ya. Tapi tidak pernah satu kali pun melayani saya jadi Kedi. Kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain yang menyeret Antasari ke terali besi telah mengubah kehidupan Antasari Azhar ke titik nadir. Hukuman 18 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu seolah meruntuhkan karir hukum yang telah dibangun Antasari sejak tahun 1981. Cinta segitiga antara Antasari, Nasruddin, dan Rani Juliani, seorang kedi golf, disebut-sebut jaksa pendakwanya sebagai penyebab Antasari membunuh Nasruddin Zulkarnain. Namun tak hanya membantah tuduhan yang ia rasa sangat keji itu, Antasari juga mengaku tidak pernah mengenal dekat sosok Rani. Si tiga dengan siapa? Saya dengan tembok.
Rani itu benar Kedi di Modern Land, ya. Tapi tidak pernah satu kali pun melayani saya jadi Kedi. Kita itu ada di kejaksaan pada waktu itu ada Yaksa Golf Club. Jadi kalau main itu 20 orang. Nah, dia itu Kedi salah satu anggota kita. Tapi bukan saya. Dan di persidangan, saya tanya sama dia, saudara saksi, saya bilang, apakah benar kita ini bercintaan, cinta segitiga? Terus dia diam, hakim tanya, coba tuh dijawab tuh pertanyaannya. Oh, enggak ada Pak Hakim. Loh, kenapa di koran-koran itu bilang cinta segitiga, ada foto segala macam? Ya kan, foto yang di cropping itu kan, foto itu. Bagaimana itu? Begini Pak Hakim, perasaan saya saja. Melihat gerak-geriknya tersangka ini naksir ke saya katanya. Coba. Itu jawaban dia. Sampai kita sidang itu ketawa semua. Tidak ada saya pacaran sama dia. Kapan saya pacaran? Tuduhan cinta segitiga dan perselingkuhan yang dialamatkan pada Antasari sempat membuat nama baik pemimpin KPK itu hancur begitu saja. Antasari mengaku masih sakit hati bila mengingat tuduhan itu. Untunglah, istri dan 2 putrinya tetap mendampinginya melewati masa-masa berat tersebut. 32 tahun, dari mulai bawah sekali, ya sampai selaku pejabat negara atau KPK, hilang dalam waktu 5 detik. Ketika kita kerja benar, maka banyak orang yang tidak suka. Itu aja. Jadi jangan dikira benar itu adalah betul. Benar tuh kadang udah nggak betul. Nah kalau benar tuh betul, nggak mungkin saya di penjara. Kini, Antasari tengah menjalani asimilasi di kantor notaris milik Muhammad Handoko Halim. Selama itu, ia kembali berbaur dengan masyarakat dan lingkungan. Selama menjadi tahanan lembaga permasyarakatan, Antasari yang telah menjalani 2/3 dari masa tahanan akan bebas bersyarat pada November 2016 mendatang. Menurut Kalapas Kelas 1 Tangerang Arpan, perilaku baik dan teladan yang dimiliki Antasari membuatnya kerap menerima remisi atau pengurangan hukuman. Ya disiplin, tepat waktu, dan memang tidak mau neko-neko atau menuntut hak berlebih-lebihan itu nggak mau dia. Termasuk pelayanan kunjungan, pelayanan keluarga kan nggak ada keberpihakan. Di luar regulasi yang kita tetapkan dia nggak mau macam-macam. Menjelang kebebasan bersyarat Antasari, sang istri Ida Laksmiwati sudah mewanti-wanti suaminya untuk tak lagi berurusan dengan penegakan hukum. Kalau sekarang Pak mau keluar, saya jadikan seperti suatu MOU kecil-kecilan di keluarga. Bahwa setelah keluar ini saya yang akan mengatur jalannya Bapak ini harus apa-apa. Saya mengharap itu untuk Bapak supaya tidak akan kembali lagi ke pemerintahan. Saya bilang sama Bapak, kembali ke pemerintahan mau nyari apa? Sekarang usia sudah enggak muda lagi, usia sudah di atas 60, saya bilang gitu. Anak-anak juga biaya sudah tidak begitu memerlukan lagi. Paling saya apa? Makan saya juga enggak terlalu banyak dan saya juga tidak terlalu banyak menuntut. Ya, saya menuntut janji Bapak untuk menjadi dosen. Ya, dia kan sukanya mengajar, Mbak. Dan banyak juga waktu Bapak di dalam LP itu yang minta bimbingan tuh banyak dari mahasiswa. Nah, saya pikir lebih enak begini ya, saya bilang gitu, nggak ada risiko. Atas dakwaan, vonis dan hukuman yang sebagian besar telah dijalaninya, Antasari mengaku sempat sangat marah dan terluka. Namun, seiring waktu, ia bisa mengikhlaskan semuanya dan yakin sepenuhnya bahwa segala hal yang menimpanya sudah merupakan garis takdir dari Yang Maha Kuasa. Iya, arti ikhlas bagi saya itu adalah saya melupakan hal yang terjadi pada diri saya. Saya anggap ini adalah suatu takdir yang saya lalui, karena saya beranggapan bahwa kita sudah kontrak kepada Yang Kuasa sejak kita dalam kandungan. Bahwa kamu akan dilahirkan. Nanti dalam kamu hidup itu akan melakukan begini. Kalau kamu sanggup, kamu dilahirkan. Mungkin pada itu saya jawabnya sanggup, jadi saya dilahirkan.
Jadi saya pikir ya sudahlah, saya sudah ikhlas menjalani semuanya ini. Saya akan menata hidup yang baru. Lebih dari 8 tahun setelah terjadinya kasus yang menjerat Antasari, berbagai kontroversi yang menyelimuti kasus pembunuhan itu masih banyak yang belum terurai secara tuntas.